Yang pertama adalah tenaga pengabdian rekan-rekan kita yang sudah puluhan tahun bekerja di masing-masing instansi ini harus kita selesaikan dalam pengangkatan P3K tanpa alasan apapun. Yang kedua adalah kita memberikan rekomendasi kepada Kementerian Pan-RB. Sebenarnya Kementerian Pan-RB ini sudah melanggar ketentuan pasal 68 Undang-Undang ASN terkait dengan pelampaui batas penyelesaian ini. Namun di dalam pelanggaran tersebut Pan-RB memberikan dalih lain. Ya, dalih lain, dan ini sangat mengesampingkan asas keadilan bagi teman-teman yang honorer ini. Dan satu hal lagi, pimpinan, rekomendasi yang saya sarankan. Toh juga pemerintah menganggarkan sejumlah angka untuk membayar tenaga ini. Kenapa harus melalui pihak kedua? Yaitu terkait pemberian hak kepada melalui outsourcing. Berarti dengan kita memberikan outsourcing, berarti kita menyisihkan beberapa anggaran yang dimana anggaran ini sudah penuh dibayar oleh negara, namun pada hakikatnya tidak penuh diterima oleh pekerja itu sendiri. Ini sangat keluar dari asas keadilan. Boleh atau saya setuju outsourcing ini diterapkan setelah honorer ini selesai, pimpinan. Bila mana kabupaten, kota, dan provinsi membutuhkan tenaga, bisa diangkat oleh outsourcing. Tapi jangan diterapkan pada honorer yang belum terangkat pada kesempatan ini. Itu kira-kira rekomendasi kedua yang saya bisa sampaikan terkait RDPU ini. Dan saya memohon kepada pimpinan dan kita Komisi 2 yang sudah tentunya sangat berkomitmen menyelesaikan di periode ini, agar honorer ini harus selesai semua. Itu kira-kira konkret pimpinan yang bisa saya selesaikan, yang saya bisa sampaikan, dengan harapan semua terselesaikan di tahun ini tanpa perkecualian. Sekian, terima kasih, dan perlu diingat NUT saya, Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi atau negara. Pasal 23 ayat 1 di bidang anggaran sepenuhnya diberikan untuk kemakmuran rakyat. Yang kedua adalah pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang saya bacakan, yaitu ayat 1-nya, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang kedua, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Inilah menjadi dasar usulan saya sehingga terdapatnya keadilan pada tenaga-tenaga honorer yang ada di seluruh Indonesia, khususnya Provinsi Bali. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Bagus Hadi, Pak Hendra. Silakan Bu Rike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati pimpinan dan anggota DPR RI Komisi 2, beribu terima kasih. Saya meskipun bukan dari Komisi 2 tapi diperkenankan untuk mendampingi teman-teman yang bekerja di pemerintahan lintas sektor, khususnya tenaga kesehatan bidan yang mengadukan nasibnya. Alhamdulillah Bapak, kami sangat senang bahwa ini terbuka juga untuk umum. Ada beberapa persoalan tadi menimbang amanat konstitusi, mengingat amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, termasuk juga di pembukaan tentu saja selain di batang tubuh bahwa tugas negara itu adalah melindungi seluruh rakyat dan seluruh tumpah darah
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya. Lalu setiap rakyat itu berhak mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Saya kira itu adalah sepakat dengan anggota Komisi 2 menjadi pegangan yuridis kita, dan tentu mengingatkan pula bahwa Indonesia negara hukum, sehingga seperti apa yang disampaikan oleh pimpinan dan anggota Komisi 2, penting kiranya bahwa persoalan ini diletakkan dalam perspektif norma hukum, khususnya yang menyangkut tentang aparatur sipil negara, yaitu Undang-Undang ASN. Dengan mengingat Undang-Undang ASN, khususnya tadi disampaikan oleh pimpinan pasal 66 bahwa harus ada penyelesaian paling lambat 24 Desember 2024. Jadi beberapa bulan lagi saja. Dan kebetulan kami juga pernah mendampingi, waktu itu belum ada Undang-Undang ASN yang sangat luar biasa hasil perjuangan kita semua, tentu saja khususnya Komisi 2. Kita pernah melakukan kebijakan afirmatif bagi para tenaga kesehatan untuk bukan P3K, bahkan menjadi PNS di atas usia 35 tahun. Itu bukan sesuatu yang tidak mungkin, asal pijakan kita adalah terutama konstitusi. Ada beberapa turunan dari undang-undang, saya kira kita sama-sama memahami Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 7, ini juga mungkin kita bisa sharing dengan teman-teman yang hadir di sini, bahwa ada hierarki peraturan perundang-undangan. Pertama Undang-Undang Dasar, kemudian TAP MPR, kemudian Undang-Undang, lalu kemudian peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang, lalu peraturan presiden, dan seterusnya. Di dalam penjelasan pasal 7 tersebut, hierarki peraturan perundang-undangan yang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya. Sehingga dengan demikian penting kiranya mohon dukungan, karena saya sangat yakin, saya sangat percaya, dan saya sangat menghargai Bapak Ibu di Komisi 2 lebih jauh memahami dari kami yang tidak di Komisi 2 terkait peraturan perundang-undangan menyangkut aparatur sipil negara yang bekerja di pemerintahan di seluruh Indonesia. Tadi disampaikan ada beberapa peraturan menteri, ada beberapa surat edaran. Apakah bisa kiranya nanti mohon kami arahan dan bimbingan untuk sama-sama menganalisis apakah peraturan termasuk Perda tingkat 1, Perda tingkat 2, Pergub, Perbub, dan Perwalkot itu apakah bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, termasuk peraturan Dirjen, surat edaran Dirjen, peraturan Menteri, tetap tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Saya